Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sampai saat ini kita masih dalam pembelajaran daring di akhir perkuliahan ini. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait materi analisis data dan sumber data. Nah, kami dari kelompok 5 yaitu terdiri dari saya sendiri Lisnawati dan ada kedua teman saya yaitu Muhammad Alif Al-Maghribi dan Nursai. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama pengertian analisis data dan sumber data, lalu nanti ada jenis-jenis data dan selanjutnya ada teknik analisis data. Oke, langsung saja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan analisis data dan sumber data? Nah, adapun pengertian dari analisis data yaitu dapat diartikan sebagai suatu bentuk pola pikir untuk melaksanakan pengolahan data dengan tujuan menjadikan data tersebut sebagai sebuah informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya itu dapat dipahami dengan mudah serta dapat bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Sedangkan sumber data yaitu segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi, dan informasi itu sendiri diartikan sebagai hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Secara sederhananya dapat dipahami bersama bahwa yang dimaksud dengan analisis data itu adalah sebuah tahapannya, proses pengolahan datanya menjadi sebuah informasi. Sedangkan sumber data adalah bahan ataupun data yang akan diolah menjadi sebuah informasi. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ada apa aja sih jenis-jenis data itu? Nah, jenis-jenis data kita bagi menjadi ada 4. Yang pertama, data berdasarkan sumber. Data berdasarkan sumber di sini dibagi menjadi 2, yaitu data internal dan eksternal. Data internal itu yang sifatnya internal, sifatnya itu di dalam. Contohnya itu data internal seperti misalkan kita meneliti motivasi belajar siswa, pengaruh metode mind mapping terhadap motivasi belajar, misalkan seperti itu. Nah, data internalnya itu lebih ke kayak apa sih faktor internal yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu rendah misalkan, atau misal kurangnya motif, kurang percaya diri, kurangnya misalkan dukungan kayak gitu. Itu lebih ke kayak sifatnya internal. Sedangkan eksternal itu lebih ke kayak faktor-faktor yang mendukung atau faktor-faktor yang ada di luar si siswa tersebut. Contohnya pembelajarannya misalkan kurang menggunakan media ataupun kurangnya apresiasi ataupun dukungan dari lingkungan sekitar gitu. Itulah misalkan kita meneliti tentang motivasi belajar siswa yang rendah. Seperti itu. Lalu yang kedua, data berdasarkan sifat. Data kualitatif, data kuantitatif. Data kualitatif itu biasanya data yang disajikan secara redaksi atau secara tekstual, jadi biasanya dipaparkan secara mendalam. Sedangkan data kuantitatif itu lebih kepada penyajian data berupa angka-angka, seperti itu. Lalu ada yang ketiga, ini ada data berdasarkan cara mendapatkannya. Ada data primer dan ada data sekunder. Data primer itu biasanya data yang didapatkan melalui observasi langsung ataupun data berdasarkan wawancara langsung. Jadi merupakan data utama gitu. Sedangkan data sekunder itu merupakan data penunjang atau pendukung. Biasanya didapatkan melalui studi literatur gitu. Jadi kayak data-data sifatnya mendukung dari data yang primer itu. Gitu. Lalu yang keempat itu ada data berdasarkan waktu pengumpulannya, ada data berkala dan ada data cross section. Data berkala di sini biasanya data yang didapatkan melalui pengumpulannya secara
continue secara berkala. Jadi kita misalkan melakukan observasi, ya observasi itu kita lakukan tidak hanya dalam satu waktu itu, namun secara berkala, secara continue gitu, sehingga data yang kita dapatkan juga tidak hanya satu, melainkan ya berkala, menyesuaikan observasi atau pengumpulan data yang kita lakukan seperti itu. Sedangkan data cross section yaitu data yang diperoleh dari pada saat itu saja. Contoh, misalkan kita menyebarkan instrumen penelitian berupa kuesioner. Nah, data-data dari kuesioner itu sifatnya data cross section karena data yang diperoleh pada saat itu saja gitu, pada saat penyebaran kuesioner itu saja. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Apa saja sih teknik-teknik analisis data? Sebenarnya yang lebih biasanya kita terkenal dengan teknik analisis itu dari Huberman. Di situ tuh ada teori ataupun teknik-teknik analisis data, ada reduksi data, display data, dan ada penarikan kesimpulan. Itu kalau data kualitatif. Di sini secara umum teknik analisis data itu ada data kualitatif dan ada data kuantitatif seperti itu. Sedangkan langkah-langkah dari teknik analisis data itu menurut Soekardi di sini ada scoring, tabulasi, mendeskripsikan data, dan melakukan uji statistik. Scoring bisa diartikan sebagai pemberian nilai terhadap data yang kita peroleh. Misalkan kita menyebarkan kuesioner ya, nah maka data yang kita peroleh itu kita nilai untuk dijadikan sebuah bahan ketika kita analisis nanti gitu. Setelah kita nilai, maka ditabulasi ataupun dibuatkan pola sehingga data tersebut bisa dibaca ataupun lebih mudah dipahami. Dan sudah dibuatkan pola, maka akan dideskripsikan secara lebih mendalam sehingga pemahaman kita terkait informasi tersebut bisa lebih komprehensif. Dan setelah itu maka dilakukanlah uji statistik sehingga kita bisa mengetahui apakah data yang diperoleh itu, hasil penelitian tersebut itu sesuai dengan teori atau malah sebaliknya. Nah, seperti itu. Di situ jadi secara nggak langsung ada juga yang disebut dengan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Namun ada juga yang disebut dengan scoring, tabulasi, dan mendeskripsikan data. Keduanya itu merupakan ya sama saja sebenarnya terkait teknik analisis ini, cuman beda beda nama sajalah gitu. Reduksi itu bisa diibaratkan sebagai pendeskripsian data, display data itu bisa dianalogikan dengan tabulasi data, dan penarikan kesimpulan itu yang di kualitatif itu bisa dianalogikan dari penarikan kesimpulan dari melakukan uji statistik seperti itu. Jadi maknanya sama, cuman namanya saja yang berbeda gitu antara tabulasi, deskripsi, mendeskripsikan data dan uji statistik, dan reduksi, display, dan penarikan kesimpulan gitu. Hampir sama maknanya, cuman namanya saja yang berbeda gitu, dan berbeda teori. Kalau dari yang reduksi, display data, dan penarikan kesimpulan itu dari Huberman, sedangkan scoring, tabulasi, deskripsi data, dan uji statistik ini dari menurut Soekardi seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, mungkin itu yang kami sampaikan. Ditutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.